Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kira iklan dengan makna. Kali ini nggak apa-apa. Turun sedikit. Ala niyatil usuli biridho illahi ta'ala wa ala niyatil usuli syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala qasidana ila hadratil mustafa rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa wajhi wa turutikulam sadatin wa aimatina Sayyidina Nabi Muhammad Siddiqum wa Rasulullah wa baqiyat ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'hum bi ihsan mitin sum jami'i wa al-anbiya mursalin wa syuhada wa shalihin wal qurra wal ahli tafsiri wal muhaddisin wal muqarrabin wa sususul waliya sabul qadajin qadasul masyayina wa rajim kutub bil tadamul fadhil musma wa hadal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Syekh Jainuddin bin Ahmad As-Samin Nasabul Midrikati wa Amal Al-Qur'an wa Lidikal Nas Ajmain Sunjwa Abai Ummatina wa Ajdad Mujaddina wa li jami' man intami ilayna wa li jami' muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat mimma syarikil ardi wa maghribiha fi bariya wa bari wa min yamina ila simaliha wa jinuka bin qabina makanu Allahumma fil lahum warhamhum wa fi waqhum wa jalilna tamasuhum Allahumma jal kuburahum rawdhan min al-jannah wa la tajal kuburahum kufran min al-niran Al-Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanati wajtanibul munkarat amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim iftah alaina ya karim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rasulul futu wal munawwir rusul wa tubatan nasus ala jasad Bismillah masyaallah la yasuqul hura illallah Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah Bismillah masyaallah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika badan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin fa ya hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun a'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Kulu wasrabu wa la tusrifu sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Fatah Bapak Sultan, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Yang saya hormati Bapak Penasehat Pedian dan para sesepuh, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, ada Bapak RW. Iya, dimanapun berada saya hormati. Yang saya hormati Bapak pengatur waktu, penata acara, bil khusus Sohibul Bait, Bapak Dedi yang telah menyiapkan tempat dan hidangan sehingga jamaah saya lihat begitu bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang kita itu mencari kebahagiaan dan pas
materi malam ini mengenai makanan dan minuman. Namun sebelumnya saya pesan, saya hanya baca keterangan. Tolong siapapun nanti jangan ada yang baper, jangan ada yang merasa kesindir, jangan ada yang merasa diperolok-olok, diejek, jangan. Ini apa adanya. Siapapun yang gak sesuai kena serempet gitu. Nanti perih, keserempet pedang gitu, keserempet kereta gitu, keserempet petir gitu. Nanti enak gitu. Kadang-kadang kalau itu bukan keserempet, itu mah mepet. Nah ini sama sekali tidak ada sindiran, tidak ada wah kesempatan nih kita keker si Anu, enggak. Ini asli, saya baca kitabnya. Nggak percaya, ntar saya fotoin, nanti saya kirim ke Padian ke Pak Sukron. Baca aja di kitab kosong. Iya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cuacanya enak kalau ngerengkol. Sepakat? Nah, ngaji jangan lama-lama. Iya, saya tahu. Iya. Saya udah kasih tahu sebelumnya ya. Ingat, jangan ada yang baper, jangan ada yang ngerasa tersinggung, jangan ada yang sakit hati. Kalau memang umpama masalah ya diperbaiki. Kalau mau tetap lanjut ya silahkan, lubang kubur masing-masing. Gitu. Wasu'batu saminatu wasalasuna, dan bermula cabang iman yang ke-38. Al-ikhtiraju itu menjaga fil akli dalam masalah makanan. Menjaga dalam masalah makanan itu bukan makanan dijagain begini, bukan. Memperhatikan masalah halal dan haram itu. Bukan dijagain kayak main petak umpet, bukan. Wasurbi, dan masalah minuman. Itu. Makanan, minuman. Yang bagaimana? Anil haram, dari sesuatu hal yang haram. Makanan, minuman, Pak, yang haram juga enak. Ya. Orang yang nggak beriman ngebantah tuh, Pak. Ngapain diharamin, kan ini enak, begitu. Saya, Pak, kalau nggak dikasih tahu umpama itu daging babi saya makan, lah enak. Ya. Dan mungkin tanpa sepengetahuan, mungkin saya pernah makan tanpa sepengetahuan. Saya, Pak, saya makan senang banget bakso ya. Iya. Ya kalau nggak ada di sini nanti banyak di sana. Just info. Pas saya potong baksonya, kok ada kulit, bukan kulit kambing, bukan kulit sapi.
Diameter ketebalan kulit kambing kan segitu, Pak, tahu. Ketebalan kulit sapi apalagi tahu. Ini kulit warnanya putih. Ya. Warnanya putih, Pak. Ada bulunya, Pak. Itu apa dah? Tikus saya lihat itu. Persis itu. Udah saya nggak beli lagi dari gerobak yang itu. Itu dugaan. Ya. Tapi tipis, kulitnya tipis dan ada bulu halus seperti ya, saya tikus kenal, Pak. Emang kenalan udah? Udahlah. Jangan nanti tikus, biang tikus saja tahu saya. Yang suka digot kan? Gitu. Nah, gitu. Jadi yang kita tahu halal makan, yang kita tahu haram jangan. Kecuali yang kita tidak tahu. Wah, ternyata itu babi, kita nggak tahu. Udah dikasih tahu, tanggung. Itu lain cerita, itu orang aci, nggak boleh. Ya. Seperti sholat aja, Pak. Sholat. Ketika kita sedang sholat, nggak tahu kita membawa bangkai, misalnya semut, Pak. Itu semut kalau mati najis, Pak. Semut kalau mati najis. Selesai sholat, Pak Ketua ngambil uang. Di sini. Oh, ada semut. Sudah amat semutnya. Semutnya ribetin. Nah, sholat yang tadi nggak sah. Atau kalau habis ngecat, Pak, hati-hati. Cat tembok, cat kayu, cat tembok kalau udah kering. Cat kayu mah, walau basah, walau kering, tetap menghalangi datangnya air ke kulit. Itu di tempat-tempat yang sensitif tuh. Di sini tuh suka adanya tuh, cat tuh. Ya, lagi sholat, kita nggak tahu itu ada cat di sini. Sampai selesai, sampai besok, sampai tahun depan, sah udah. Tapi ketika sedang sholat atau selesai sholat, ada yang ngasih tahu, Pak itu, cat itu. Wah iya, nggak sah. Sholat lagi. Begitu. Makanannya begitu. Kalau nggak tahu mah ya, nggak apa-apa. Makfu, dimaafkan. Tapi kalau di mangkoknya nggak tahu ini daging apa, tapi di situ ada tulisannya. Jangan. Ya, itu mah. Misalkan nggak tahu ini di mangkok daging apa. Nah, itu ada tulisannya di situ. Ente kadang-kadang ya. Lalu untuk apa tujuan ada makanan, minuman yang diharamkan? Padahal kadang-kadang makanan, minuman yang diharamkan itu adalah enak, rasanya enak. Untuk menguji keimanan, patuh nggak gitu? Ya. Patuh nggak? Nah, kemarin saya habis dari Ciamis pengajian. Jadi yang sering saya sampaikan tuh diulang sama Kiai, ya, adanya hawa nafsu di dalam diri, kecenderungan, keinginan untuk berbuat maksiat itu sengaja agar kita berbuat taatnya ngegas karena dihalangin oleh nafsu, gitu. Biar kita bisa ngelawan nafsu. Kalau nggak ada nafsunya, nanti nggak ada gasnya, langsam aja, gitu. Jadi ketika kita mau berbuat baik itu dihalangin oleh nafsu, agar kita jadi pemalas. Begitu juga sama iblis. Kalau kita tak dapat ditahan oleh iblis untuk berbuat buruk, maka iblis mendorong kita untuk menjadi merasa orang yang paling soleh. Gitu. Pak Dian, jangan ngaji. Saya mau ngaji. Gitu. Ketika udah ngaji, dibisikin sama iblis, lu emang the best. Lu emang paling soleh. Lu nggak ada duanya di situ, lu paling oke. Terus kata hatinya begini, iya juga ya, emang gua paling soleh. Udah angus. Pahalanya angus.
Halus godaan setan tuh. Kayak uang palsu. Iya, halus. Ya, tipuannya itu halus, nggak kerasa. Ya, tiba-tiba pahala kita hilang. Nauzubillah. An Abi Bakrin Siddiq. Hadis diterima dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Abu Bakar Siddiq berkata, qala telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadhulu tidak akan masuk al jannata ke dalam surga. Apa yang tak akan masuk? Jasadun, tubuh, badan, koda yang makan biharomin dengan barang haram. Orang yang daging dalam tubuhnya, aliran darahnya tercampur terkontaminasi haram, Pak, ibadahnya nggak diterima. Haram. Kalau haram yang masuk dalam tubuh itu kan maknawi. Kita buat yang fisik, kita buat yang nggak maknawi, tapi lafzi artinya makna tidak apa? Yang kelihatan, yang kotornya. Kan yang haram itu kotor. Sekarang ini aja, ini sajadah. Ini sajadah. Ini tai ayam. Gitu. Salat tuh di situ atau di baju nempel tai ayamnya. Sah nggak sholatnya? Enggak. Kenapa? Ada najis. Itu. Begitu juga barang haram. Barang haram pun yang ada dalam tubuh itu najis. Ya. Sehingga sholatnya, fardunya, sunnahnya itu nggak diterima. Satu suap 40 hari. Kalau sepiring, kalau sekarung, kalau 13 triliun, ya Allah. Zuyyinal linnasi hubbus shahawati minasy wal banil wal qanatiril muqantarah. Dihiasi bagi manusia dengan mencintai hal-hal yang dianggap indah. Dari siapa yang pertama? Minan nisa. Objeknya laki-laki. Objeknya laki-laki yang seneng ke siapa? Perempuan. Itu bikin oleh. Hati-hati komandan. Ya, harus tegas. Abang, tidak. Seperti dipanggil jenderal. Siap nggak ada? Siap, jenderal. Begitu. Kalau itu juga, abang, tidak. Kan suka ada yang bikin konten tentara sama polisi diajarin sama bininya. Nih kalau ada yang ngajak makan, bilang saya udah dimasakin sama istri saya. Kalau dia minta ditraktir, bilang uang saya dipegang sama istri. Nih buat jajan tuh, lo jangan nakal. Kadang-kadang, aduh ampun, ya, aduh. Kata Rasul, tidak akan masuk surga tubuh yang di dalamnya mengandung barang haram. Rawahu Abu Ya'la. Diriwayatkan Abu Ya'la wa qaridaskan Abu Ya'la. Tanbih suatu peringatan. Nah ini yang nanti hati-hati. Oh yang ini cabang 28, cabang 29 juga masih menyangkut makanan. Yang sensitif nanti yang di nomor 39. Yang 38 masih rada-rada aman. Soalnya tadi saya bacanya udah sampai ke 39. Iya, yang mengiang di sini ada yang ngeri di sini gitu. Tapi ini juga hati-hati. Peringatan yang bagi penting lil abdi kepada seorang hamba, idza akala apabila dia makan
inda ahadin di salah seorang min ikhwanihi dari saudaranya ayakula dia berkata badal firogi setelah selesai min akli dari makan penting mengerjakan apa ma ista'malahu Syekh Abduluddin Al-Ajhuri mengerjakan sesuatu hal yang telah dikerjakan oleh Syekh Abduluddin Al-Ajhuri mana wahwa yang dimaksud itu adalah begini kata-katanya Allahumma ya Allah ingkana apabila ada hadza ta'amu makanan ini di tempat Pak Dedi mana orangnya dalam maaf ya tadi saya udah wanti-wanti jangan kesinggung ya pas makanan nih ya Allahumma ya Allah ingkana apabila ada hadza ta'amu makanan ini halalan halal nah yang pertama enak nih maka fawasi lapangkanlah alaya kepadaku sohibahu kepada pemilik makanan ini ya Allah makanan yang saya makan di rumah Sohibul Bait kalau makanan ini halal lapangkanlah ya Allah gitu luaskan rezekinya gitu wajazi hu khairan dan balaslah orang ini dengan kebaikan jadi kalau udah dikasih makanan jangan diem nimbai bilang terima kasih nah gitu sebagai anak yang baik ya. Nah ini yang pertama kalau halal doain biar tambah lapang biar tambah berkah kok keterusan di sini Pak silakan dimakan Pak iya maaf saya bukan sabotase dan kudeta iya wa in kana haraman dan bagaimana kalau ini makanannya haram subhatan atau makanannya subhat nggak jelas ini laki apa perempuan ya subhat itu halal apa haram nggak jelas tuh maka fakfirli kalau haram tuh ampunkan saya walahu dan bagi yang punya makanan ini ya Allah kalau makanan haram ampuni saya dan yang punya makanan ini ampunkan apanya dosanya wardo aniyas habat tabi'at yaum al-qiyamah dan engkau harus ridho kepada kami terhadap orang-orang yang punya tuntutan dengan makanan ini yaumul qiyamah nanti pada hari kiamat. Pak, lagi bocah kan kita suka mau nyolong buah-buahan ya Pak ya? Iya enggak? Lah zaman bocah kan zaman ngebolang. Zaman dulu mah makanan di rumah jarang. Ya, boro-boro makanan jajanan instan ada beras, ada nasi aja udah untung. Lah jadi kita ngelayap itu ke kebun kemana nyari makanan. Saya itu begitu, ya. Jadi ya ada jamu, ada jeruk, ada pisang ya diembat lagi kecil, ya. Nah ini mah udah dewasa nih. Ya, jadi kalau kita mengkonsumsi makanan yang nggak halal, contoh makanannya hasil mencuri. Nah nanti yang punya itu nanti di akhirat nuntut. Lo kenapa makan makanan gua lo tanpa izin? Nggak bilang lagi. Nah itu orang yang kemungkinan tidak ridho sama kita. Tapi kalau misalnya orangnya mah biasanya baik. Jangankan minta ridho, jangankan minta izin, nggak minta izin aja udah silahkan aja. Itu mah nggak apa-apa Pak.
Namanya ulima ridho'uhu, yang sudah diketahui keridhoannya, keikhlasannya, kerelaannya. Nggak apa-apa. Tapi saya kasih pesan, jangan mentang-mentang orangnya baik, terus aja langganan. Pagi minta kopi. Iya. Mentang-mentang baik, mentang-mentang boleh, terus aja jadi langganan. Pagi minta sarapan, ke situ. Siang minta mindo, ke situ. Sore atau malam minta makan malam, ke situ tiap hari. Jangan. Ya, jangan. Allahu yagdobu liman taraka su'alahu wa bani adama hina yus'alu yagdobu. Allah marah kepada orang yang tidak mau meminta kepadanya. Kita nggak doa, Allah marah, sombong lu, gitu. Jadi kita mah ke Allah disuruh supaya banyak berdoa. Wa bani Adam, sedangkan manusia hina yus'alu, ketika diminta yagdobu, dia nggak seneng, marah. Diminta sekali, Pak, rokoknya, silakan. Kedua kali, rokoknya Pak, silakan. Ketiga kali, rokok Pak, nih. Beda ya? Beda. Jahat ya? Enggak jahat. Kamunya kayak nggak punya etika, nggak punya keketeg. Itu. Ya, jadi jangan mentang-mentang orang baik dikasih hati minta jantung. Nah ini Pak, akhlak Pak. Jangan menyalahkan orang lain ketika sikapnya berubah kepada kita. Ingat Pak, orang yang soleh itu, orang yang baik itu tidak pernah menyalahkan orang lain. Kok dia jadi judes sama saya? Wah pasti dia dengki nih. Gitu. Bukan begitu. Jadi kalau dari segi ilmu kesucian jiwa, kalau orang berubah sikapnya kepada kita, bukan dia yang berubah. Ternyata kalau orang lain sikapnya berubah menjadi buruk kepada kita, ternyata karena ada suatu kesalahan di dalam diri kita. Maka introspeksilah, perbaikilah, istighfarlah. Begitu. Jangan dipanggil ditanya, apa lo? Mentang-mentang jagoan gitu amat ya. Janganlah. Ya. Lu nggak tahu gue angkatan. Angkatan berapa? Iya. Aduh. Ya, jadi begitu. Saya dapat keterangan ini, jadi tadinya kan ya namanya kita bersosialisasi di masyarakat, kita kan nggak pengen dibenci, nggak pengen diomongin, nggak pengen dicaci maki, begitu kan? Tapi kan kenyataannya perasaan kita telah berbuat yang berupaya sebaik mungkin. Tapi ternyata kadang hasilnya tetap aja yang ngoceh aja. Gitu. Nah kadang bertanya seperti itu. Kok dia begitu ya? Ternyata bukan begitu solusinya. Istighfar ternyata. Ternyata ketika orang berubah sikapnya kepada kita, terdapat kesalahan di dalam diri kita. Apa itu kesalahan kepada sesama ataupun kesalahan kepada siapa? Kesalahan kepada Allah. Gara-gara kita banyak dosa kepada Allah, Allah buat orang tersebut menjauh dengan kita. Begitu. Tapi lihat orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang menghampirinya seperti semut. Apa orang itu ngundang? Enggak. Apa orang itu bilang, ayo kesini? Enggak. Karena dia dekat kepada Allah, karena dia bersih hatinya, maka orang condong kepadanya. Oh begitu. Ya, jadi kalau orang berubah sikap, jangan buru-buru berburuk sangka. Nah, jadi kalau haram, minta ridho, dan agar kita dibebaskan dari tuntutan pemilik barang tersebut nanti pada hari kiamat,
birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu yang maha penyayang. Itu doa, ya Allah gitu. Kalau ini haram, ampunkan saya, ampunkan pemiliknya, dan buat ridho dari saya para penuntut dari pemilik makanan ini. Para penuntut dibuat ridho. Artinya biar nggak usah nuntut gitu. Oh, jadi makanan saya diambil sama bapak. Nggak mau marah nggak jadi. Udah nggak apa-apa. Halal. Gitu. Jadi dibuat ridho. Nggak jadi nuntut. Kalau nuntut kan, wah, di sidang dihadirkan tuh makanannya. Kalau makanan, kalau uang dihadirkan uangnya. 13 T. 13 T lagi. Ternyata 13 T itu yang disimpan di situ hanya berapa T? 2 apa 3 ya? Hanya 2 T kok. Itu yang 2 T, Pak Komandan. Dari sini sampai ke sono. Ruangannya penuh. Itu baru 2. Kalau 13, udah sampai jalan raya sono. Allahu Akbar. Itu yang 3 tahu teko. Ya. Itu gimana yang 300 T ya? Astagfirullah. Sampai ke Indopolre dong. Kalau kita ngambil atau buah apa yang mangkuknya jalan gimana punya ini? Ini rata-rata sudah seperti itu. Sekarang nanya aja ini. Iya. Mereka. Cerdas. Iya. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Kalau ini halaman si fulan, si A, dahannya masuk ke area si B, khusus yang ngarumbai ke si B. Nah, yang buah yang ada di wilayah si B boleh untuk si B. Nah, kalau yang ke jalannya punya siapa? Iya. Berarti itu bukan hak kita. Kalau mau mendingan bilang, pasti dikasih. Kalau bilang kan malu ya. Nah itulah, buat yang halal malah malu, yang haram malah berani. Sebaiknya dihindari, Pak. Sebaiknya dihindari. Dia mah mewakili, dia mah nggak begitu. Ya Pak ya. Wayam bagi dan penting lahu baginya edon lagi bagi kita yang diundang ayakula dia berkata idza du'iya ketika diundang ila ta'amin kepada makanan yasuku yang syak ragu fihilihi dalam halalnya, orangnya penjudi atau orangnya tukang korupsi umpama ragu ini katanya halal apa haram gitu. Nah, mastamalahu Syekh Asy'arani. Wah, ini harus memakai doa yang dipakai oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani, pimpinan Al-Inayah. Bukan, halo, maaf. Ini namanya serupa, orangnya beda. Mana? Nah, kalau kita diundang ke suatu haflah, kumpulan riungan makanan, selamatan, syukuran, ya, atau acara makan-makan yang diragukan halal haramnya, maka pakailah doa yang dikerjakan oleh Syekh Asy'arani. Mana? Allahumma mini minal akli min hadzal ta'am. Ya Allah, jagalah saya, peliharalah saya dari memakan makanan ini. Alladzi du'itu ilaihi, yang mana saya diundang ke sana. Fa illam tuhmini, maka apabila engkau tidak mencegah saya minhu dari makanan itu, fala tada'hu,
maka janganlah engkau tinggalkan makanan itu yukimu, menetap fi batni, dalam perut saya. Jadi kalau makanan yang saya makan itu nggak halal, jangan buat betah di tubuh saya. Cuman mampir aja ke perut, nggak lama keluar begitu. Jangan jadi darah, jangan jadi daging. Gitu. Wa in ja'altahu yuqimu fi batni. Nah, namanya proses pengolahan makanan minum kan tetap nggak langsung dari sini langsung ke sini, ya. Ada pengolahannya yang nanti jadi keringat, yang jadi tenaga. Kalau abang-abang yang jadi masuk ke burung, ya kan? Ada yang tenaganya lang ke situ, ya. Dibelinya jam 8 malam kan. Ini seduh STMJ. Nah, kalau engkau tidak segera mengeluarkannya, artinya itu barang yang haram masih tetap mengendap di mana? Di dalam perut. Mana tadi? Tuh, wa in ja'altahu yuqimu fi batni, dan apabila kau menjadikan makan itu menetap di dalam perutku, fahmini minal wuqu'i fil ma'asi. Tolong jaga saya, jangan sampai gara-gara makanan haram ini saya terjerumus ke jalan maksiat. Gimana sambungannya? Kok gara-gara makan haram saya jadi maksiat? Hadis Rasul, Pak. Idza dakhalal halal kharajal halal wa idza dakhalal haram kharajal haram. Kalau yang kita konsumsi itu barang halal, maka outputnya, efek dari makanan minum itu adalah perbuatan-perbuatan yang halal. Makanan minuman yang halal, uang yang halal, dipakai sholat gampang, dipakai tadarus gampang, dipakai ke masjid gampang, dipakai tahajud gampang, dipakai sodakoh gampang. Tapi kalau makanan, minuman, uang yang masuk ke perut dan ke kantong kita haram, sholat susah, ngaji susah, baca Quran susah, tahajud susah banget. Ada bangetnya. Beda ya. Kalau baca Quran mah susah, sedekah susah. Tapi kalau tahajud susah banget. Begadang nonton bola malah kuat 2 jam. Sholat kuat 2 jam. Ya 5 menit ke jago. Iya. Artinya jarang yang maksain sengaja-sengaja untuk sholat. Gitu. Kita mah semoga kuat. Semoga bisa. Jangan kalah sama yang ahli bola. Bapak ngatain yang nonton bola, ya kagak, tonton aja bola, tapi jangan hanya nonton bola saja. Ente sih nggak seneng bola, masa saya seneng bola, saya mah seneng perempuan. Itu tandanya wajar. Iya. Minum dulu Pak. Dikit lagi. Ini katanya mau sebentar. Kalau udah ngoceh mah jadi yang begitu Pak. Maaf ya Pak ya. Ya, nunggu titik ini baru koma nih. Nih, 1 titik 2 koma. Yang terprovokasi. Dikit lagi. Jadi kata beliau begitu, benar. Kalau engkau memang membuat makanan ini menetap di perut saya, tolong jaga saya, jangan sampai gara-gara makanan haram ini berimbas ke perbuatan saya menjadi haram jadah. Gitu. Menjadi kurang ajar, menjadi maksiat. Gitu. Kalau mau ibadah bawaannya ringan apa berat? Ya udah, bukan karena haram, memang kita aja pemalas ya. Iya. Ya kita makan kerja gaji halal gitu. Tapi kerja ibadah malas, emang itu mah bawaan. Itu mah bawaan, semuanya begitu. Ya. Geningan ustadz rata-rata kuat berjamaah, maksain.
Lah malas mah sama aja lah, enakan senang-senang rebahan, ngopi, ngobrol, main HP. Begitu. Itu yang normal begitu. Wajarnya manusia tuh begitu. Yang sanggup sholat, yang sanggup berjamaah, yang sanggup baca Quran, yang sanggup tahajud, itu yang ngelawan nafsu. Nafsunya dilawan. Yang nggak begitu ngikutin nafsu. Gitu aja. Coba kita ngikutin nafsu apa ngelawan nafsu? Kadang-kadang. Gitu. Nah. Fa ilam tuh minal wuku fil ma'asi. Ya Allah. Pertama, makanan ini jangan biarkan di perut saya. Kalau memang makanan ini masih berada di perut saya, tolong jangan sampai terjadi maksiat dari akibat makanan tersebut. Kalau memang itu makanan ini mengakibatkan saya menjadi berbuat maksiat, maka faqbal istighfari. Terimalah permohonan ampun, permohonan maaf saya. Ya Allah, saya maksiat, ampunin ya Allah, begitu. Ya, jangan udah salah, udah dosa masih sombong. Alah gua mah biarpun dosa paling kan di nerakanya sebentar. Sombong kayak umatnya Yahudi itu begitu. Ya, hanya 40 hari kata dia. Tenang, saya mah biarpun masuk neraka cuma 40 hari. Selama apa? Selama ubadatil itu, selama menyembah patung anak sapi. 40 hari itu begitu. Ditinggal Nabi Musa ke Bukit Tur. Sini kata Yahudi, biarin saya mah tenang aja, kalem, walas saja. Orang masuk neraka cuma berapa hari? 40 hari. Habis itu masuk siapa? Masuk mana? Masuk surga. Kata siapa? Kata Yahudi. Lah emang surga punya dia tuh suka-suka dia. Kadang-kadang bohong itu, pernyataan pengakuan yang palsu, yang salah. Ketentuan surga neraka mah ada dalam hak prerogatifnya Allah. Ya. Kita berharap mudah-mudahan. Nah, faqbal istighfari, ampunkan saya, wardo ani an ashabit tabiat. Sama yang tadi. Ya. Dan semoga engkau membuat ridho orang-orang yang menuntut. Nah, fa'ilam takbal istighfari walam tadhum anni fasabbirni alal adab. Ya Allah, benar-benar bertahap. Ya Allah, dari sebab makanan ini saya terjerumus ke dalam maksiat. Engkau jika tidak memaafkan, dan dengan sebab makanan ini para penuntut pun tidak engkau buat ridho kepada saya, tetap pemiliknya menuntut haknya, saya tetap didakwa. Kalau memang begitu, ya Allah, fasabbirni al azab. Ya Allah, kalau memang demikian, buat saya sabar menerima siksaan. Ya Allah. Akibatnya kalau haram kesiksaan, Pak, ujung-ujungnya. Makanya, Pak, maaf. Saya juga nggak bersih. Cuma berusaha pengen bersih, artinya jangan terlalu ceroboh mengambil yang bukan hak, ya. Ambillah kalau memang gaji kita, ambillah kalau memang bonus kita yang real, tapi bukan bonus bagi-bagi kue. Kalau bonus bagi-bagi kue mah itu mah biasanya sembunyi-sembunyi, nanti OTT. Jangan, ya. Ini yang asli bonus, reward. Artinya penghargaan dia perusahaan karena dia udah bekerjanya lama gitu. Karena dia bekerjanya rajin, itu nggak apa-apa. Tapi di luar itu, memang kadang ini di negeri ini ada suatu peribahasa, kalau memang bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Jadilah supaya mudah, akhirnya jadinya begitu. Akhirnya maraklah menjamur hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Akhirnya uang yang nggak seberapa mengotori, mengkontaminasi gaji yang halal kita. Ini air 1 ember, suci bersih, ketetesan air kencing setetes, mutanajis nggak? Mutanajis. Nah ini, ya. Saya Pak, alhamdulillah berusaha yang saya ambil hanya yang halal, yang memang hak saya. Yang bukan hak saya, alhamdulillah, ini Allah selamatkan.
Saya kan suka ngerjain pengiriman barang ya Pak. Dari satu kelompok menelpon, pengiriman dari sini ke sini berapa? Saya buat misalnya 5 juta. Terus kata dia, turunin lah, udah 4. Gitu. Enggak, katanya dari sononya minta mepet. Akhirnya misalnya jadi 3. Pas udah 3 Pak, udah 3, dia bilang, tolong ya pengajuannya dibuat 6 juta. Begitu. Kurang ajar lah. Kurang ajar. Itu. Ini bukan hanghayal, bukan rekayasa. Nyata kok. Aduh. Saya mah itu juga udah ngambilnya sedikit, yang penting jalan aja. Tiba-tiba udah saya buat kasih murah. Itu pemesanan truk ngangkut barang begitu. Ada satu lagi Pak kronologi. Bis yang pesen bis. Saya kan punya kenalan yang punya bis. Ya. Itu dari 3 juta jadi 2 juta. Ditawar lagi dari 3 juta ke 2,5. Dari 2,5 tawar lagi Pak jadi 2 juta. Ya udah. Karena untuk sekolah. Pas sudah jadi 2 juta, tolong dibuat kwitansinya katanya 3,5 juta. Saya nanya itu kan yang real terjadi di lingkungan sekitar kita. Itu maaf, nggak saya sebut dan insya Allah tidak menodai lembaga tersebut. Itu panitianya dari sekolah yang boarding school itu, yang nyohor di kota Indonesia. Itu begitu. Maaf, kalau dari segi kebersihan penghasilan, kehalalan, itu ada unsur bohong nggak? Bohong. Nanti kan yang disetor ke pemilik bis 2. Bahkan itu juga kadang dia minta komisi dari pemilik bis itu, udah 2 itu. Yang 1,5-nya itu bagi kue yang saya maksud itu begitu. Jangan, nggak boleh. Nah itu Pak, yang tadi yang pesen pengiriman itu dilalahnya, saya sedih tuh. Saya udah mesen truknya, dibatalin gak enak. Kalau saya ngebatalin, saya dilema, kesini gimana, udah janji, kesini gimana pakai haram. Ya Allah, saya sholat, jalan ke masjid, saya sholat juga, masa ngerjain kong kalingkong ini, ya Allah gitu. Alhamdulillah dilalahnya, batal. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Kenapa bersyukur? Walaupun untung umpama saya dapat gope, emang jadi kaya raya gara-gara gope? Kecengklak bisa saya. Itu begitu Pak. Jadi alhamdulillah ya, saya ada pekerjaan insya Allah yang halal. Itu. Maaf, biarpun saya ngajar ngaji, saya nggak mengandalkan dari ngajar ngaji. Saya kerja begitu. Ini yang nanti ke sana ada nanti bahas kegiatan saya nanti. Kalau ngandelin dari itu haram. Takut. Ya itulah. Jadi gara-gara kita berani menyentuh barang haram, akhirnya disiksa. Nah sekarang makan kita pilihan ada di kita. Berani nggak nyolek yang haram? Kalau berani nyolek yang haram, berarti berani disiksa. Nggak mau disiksa, jangan berani nyolek barang haram. Kan simple. Otak terendah nggak usah mikir dalam-dalam, kan jelas. Ya. Jangankan dari segi hukum agama, hukum negara pun jelas. Kalau mencuri itu pidana. Begitu Pak ya? Itu. Semoga kita diselamatkan, dijauhkan dari hal-hal yang tercela. Tidak mudah, tapi kita harus berjuang mengalahkan hawa nafsu, terutama untuk gemerlap kesenangan dunia. Maaf, bukannya kita di dunia harus sengsara, tidak. Tapi apalah artinya kita kaya raya, hidupnya serba tapi dihasilkan dengan jalan yang remang-remang. Maaf, akhirnya sebelum di akhirat, kalau demikian di dunia pun akan segera memakai rompi oren. Na'udzubillah. Jangan sampai ada yang ketangkep di sini ya. Saya nggak tahu di sini pasti ada pejabat, orang hebat. Tahu saya juga di sini orang-orang besar, ya.
orang besar juga nih. Besar kan orangnya gitu. Iya. Doain saya biar bisa menjaga, saya juga doain bapak-bapak biar bisa menjaga. Oh iya, diukur Pak. Kalau kita kepala keluarga sampai ngasih barang haram ke anak bini Pak, ya Allah dijedodin kita Pak sama anak bini kita. Oh lu gitu diluluin kita. Udah kita ukur tuh masalah nafkah itu. Ya Allah Pak, kita udah capek, udah babak belur, sama bini, sama anak dijeguk-jegukin nanti kita di akhirat. Bapak tahu dijegukin? Nggak berharga banget udah hina banget udah. Ya. Udah bilang ke bininya, udah hasil halal Bapak segitu ya udah. Terima syukur enggak ya nggak apa-apa. Emang lu mau ganti lo? Gitu. Bahasa kasarnya begitu. Enggak, tapi kalau kitanya bener, kitanya jujur, istri juga pasti nerima kok. Gitu. Dengan yang halal itu insya Allah sudah cukup. Kenapa orang berani ngerambat ke yang haram? Ya karena ingin kepuasan. Tergoda bujuk rayu hawa nafsu. Nauzubillah. Semoga kita dapat mengendalikan hawa nafsu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa sallam ya rabbana lakum kama yanbaghi li jalali wa ala Muhammad Allahumma rabbil nabi malam tanah walim dan farbi faqin wa fiqh lana qurabati lana fi dinina tawasan tadimin anta juqana alwasi juga aman rabbana atina min ladun rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.